Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 5 tema 2 ya adik-adik. Di subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Kita sudah sampai di pembelajaran 3. Pembelajarannya yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, dan juga IPS ya. Di halaman 63 sampai dengan 71. Adik-adik untuk melihat video lainnya, silakan klik di kolom deskripsi ya. Lalu di scroll ke bawah, adik-adik cari mau kelas berapa, tema berapa. Nanti ada biru-birunya kayak gini ya. Diklik aja itu nanti akan masuk ke playlistnya. Atau di kanan atas ini juga nanti ada playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Ini ada gambar warga ya, warga tuh berarti ada bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak juga nih, Siti dan Edo. Ya, kita lihat ada kerja bakti di sini. Pada hari Minggu, warga daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini selama ini bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Jadi sampah tuh kalau didiemin lama-lama bau busuk adik-adik ya, makanya harus segera dibersihkan. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Ini juga nggak sehat nanti adik-adik ya kalau kita hirup udaranya ya. Kemudian sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecah dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Nah, setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian adik-adik nih akhirnya. Warga akan menyiapkan dua macam tempat sampah. Satu, tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang, seperti kertas dan botol-botol bekas. Dan tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk. Misalnya apa? Misalnya yang dapat busuk itu adalah dedaunan, sisa-sisa sayur atau masakan ya. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Nah, ini bagus sekali nih idenya adik-adik ya. Jadi menggunakan sampah yang harusnya sudah menjadi sesuatu yang kita buang tapi bisa diolah menjadi sesuatu yang berguna ya, yaitu pupuk kompos. Nah, selanjutnya dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kita akan menjawab beberapa pertanyaan ini berdasarkan bacaan kerja bakti di atas ya, karena sudah buatkan di sebelah kanan. Pertanyaan pertama, kapan kerja bakti dilakukan? Nih, kita lihat di sini ya. Itu ada pada hari Minggu. Karena nyari muter-muter ada di depan nih. Ya, jadi kerja baktinya itu dilakukan di hari Minggu. Di mana sih adik-adik? Di daerah tempat tinggal Edo ya, di sini. Kemudian mengapa kerja bakti dilakukan nih? Itu ada di sini nih. Ya, ada di paragraf ini. Ya, jadi bau busuk dari tumpukan sampah sudah mencemari lingkungan ya. Nah, ini jawabannya. Kemudian yang nomor 4, siapa yang mengikuti kerja bakti? Jadi yang ikut kerja bakti itu seluruh warga di daerah tempat tinggal Edo. Nomor 5, apa yang dilakukan warga seminggu sebelum kerja bakti? Mereka tuh melakukan musyawarah untuk mencari pemecah masalah ya, ini di sini. Kemudian bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaiannya? Jadi mereka nanti akan menyiapkan dua macam tempat sampah, ada di sini. Nomor 7, mengapa warga menyediakan dua macam sampah? Jadi nih, yang satu sampah untuk sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol bekas, dan satu tempat sampah lagi yang untuk digunakan tempat sampah bagi sampah-sampah yang mudah membusuk. Contohnya dedaunan dan juga sisa
sayur ya. Nah, selanjutnya musyawarah cara menjaga kebersihan di lingkungan kelasmu dengan seluruh anggota kelas. Musyawarahkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam menjaga kebersihan kelas. Peralatan kebersihan yang diperlukan, pengadaan peralatan, dan cara mengaktifkan regu piket. Nanti tuliskan hasil musyawarah sebagai kesepakatan siswa dalam satu kelas. Selanjutnya jalankan kesepakatan itu bersama-sama. Nah, ini langsung praktek ya adik-adik ya. Jadi tidak Karina contohkan. Pada subtema 1, sekarang subtema 2 ya. Jadi di subtema sebelumnya, kamu sudah mengetahui makna dari tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak dan kewajiban dan juga tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Pahami uraian berikut ya. Yang pertama, hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan, ya. Jadi ini sesuatu yang kita terima ya adik-adik. Jadi hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi seorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Nah, bentuk hak warga masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Ya. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan tentunya dan penghidupan yang layak. Lalu, menikmati lingkungan bersih. Kemudian hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, dan juga mengembangkan budaya daerah. Lalu berikutnya kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, kewajiban itu berarti sesuatu yang dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, bentuk kewajiban warga masyarakat seperti berikut. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat ya. Kemudian mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Yang berikutnya menghormati tetangga. Jadi kita menghormati bukannya malah mengganggu, memusuhi gitu ya. Membantu tetangga yang terkena musibah. Kita saling bantu ya adik-adik. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, karena kita tidak tinggal di situ hanya sendiri, tapi banyak warganya ya. Nah, itu kewajibannya. Sekarang, diskusikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian sebagai pertama, anggota keluarga, warga kelas, warga sekolah, dan juga sebagai warga desa. Nanti dituliskan ya hasil diskusinya setiap periode tertentu, misalnya 2 minggu sekali atau 2 bulan sekali, atau sebulan sekali lakukan penilaian terhadap dirimu sendiri mengenai pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawabmu ya. Nah, ini Karina buatkan di sebelah kanan. Yang pertama yang hak. Kita kan diminta buat hak, kewajiban, dan tanggung jawab ya. Yang pertama untuk anggota keluarga, warga kelas, warga sekolah, dan warga desa. Nah, kita buat di sebelah kanan. Yang pertama hak sebagai anggota keluarga. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan nafkah dari orang tua kalau adik-adik sebagai anak, lalu mendapatkan pendidikan yang layak sebagai anak juga. Lalu sebagai warga kelas, mendapatkan perlakuan yang adil dari guru, ya, jadi mengajarkan untuk semuanya. Jadi gurunya nggak pilih kasih. Berikutnya menggunakan fasilitas kelas, bangku, meja, kursi meja, papan tulis, lalu lemari, ya, itu bisa kita gunakan sesuai dengan tempat duduk kita. Memperoleh kebebasan belajar dengan layak, ya.
Jadi kita nggak dilarang kamu jangan belajar yang ini gitu, tapi kita sesuai dengan kelasnya kita belajar dengan layak. Lalu kalau sebagai warga sekolah kita bisa menikmati fasilitas sekolah. Contohnya apa? Misalnya kantin, lalu misalnya ada lapangan, taman, ya kita bisa menikmati fasilitas itu. Lalu memperoleh kebebasan belajar dengan layak, mengikuti berbagai kegiatan sekolah. Lalu hak sebagai warga desa memilih kepala desa, berpendapat atas suatu persoalan, mendapatkan perlindungan juga. Berikutnya kewajiban. Nah, kalau kewajiban sebagai anggota keluarga yaitu mematuhi aturan yang telah ditetapkan bersama. Ya, jadi dalam keluarga biasanya kita punya aturan-aturan ya yang berlaku di keluarga tersebut. Lalu membersihkan rumah, karena kebersihan rumah adalah tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Lalu saling menyayangi antar anggota keluarga ya. Kemudian kewajiban sebagai warga kelas. Yang pertama mematuhi aturan dan tata tertib di kelas. Yang kedua menjaga kebersihan kelas dan yang ketiga saling toleransi antar warga kelas. Lalu kewajiban sebagai warga sekolah. Menjaga kebersihan sekolah, menjaga dan memelihara fasilitas sekolah seperti perpustakaan, kita harus menjaga ya. Jadi bukunya juga kalau kita pinjem kita jaga. Mematuhi aturan sekolah pastinya. Dan sebagai warga desa, kewajiban kita adalah toleransi antar warga desa, mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan menjaga dan memelihara fasilitas desa. Fasilitas desa apa saja? Misalnya, fasilitas kesehatan yang disediakan oleh desa. Misalnya di desa ada taman, ya, seperti itu adik-adik atau balai desa dan lain sebagainya. Nah, ada juga tanggung jawab. Ya, kalau di anggota keluarga kita bertanggung jawab menjaga nama baik keluarga, memberikan contoh yang baik untuk anggota keluarga lainnya. Orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Lalu kemudian tanggung jawab sebagai warga kelas, membayar iuran kelas, melaksanakan piket kelas, berusaha menjadi kelas terbaik ketika mengikuti perlombaan. Lalu tanggung jawab sebagai warga sekolah, membayar uang sekolah, menjaga nama baik sekolah, menjaga ketertiban di sekolah. Lalu kemudian tanggung jawab sebagai warga desa yaitu berpartisipasi dalam pemilu desa misalnya memilih kepala desa dan pamong-pamongnya. Kemudian menjaga ketertiban desa, menjaga kebersihan lingkungan desa juga ya. Berikutnya, jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok yaitu kita amati kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar adik-adik, bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut. Jika dicermati, kegiatan ekonomi ada yang dikelola sendiri, ada pun yang dikelola secara berkelompok. Kita simak ya pembahasannya. Yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, dikelola tuh maksudnya diurus sendiri gitu ya adik-adik. Tahukah kamu apa sajakah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Nah, usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contohnya yaitu usaha pertanian ya. Nah, sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini biasanya modalnya terbatas ya, jadi dia menggarap lahan ya. Lahan petani biasanya terbatas, lahan persawahan dan tegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Biasanya yang areanya atau sawahnya luas sekali ya adik-adik dan dia punya banyak pekerja yang menggarap sawah tersebut. Dan ada juga usaha perdagangan. Nah, usaha perdagangan ini secara perorangan biasanya berskala kecil atau maksudnya tuh berskala tuh eh, apa namanya lingkupnya atau bentuknya tidak terlalu besar ya. Dan sedang contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan juga toko kelontong. Ada juga usaha jasa. Perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu. Coba sebutkan, secara umum banyak usaha jasa yang dikelola yaitu usaha fotokopi, ya, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Ya banyak kan ya adik-adik di area rumah adik-adik pasti Karina juga banyak.
Dan ada juga industri kecil. Nah, ini yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan biasanya. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Lalu kalau usaha ekonomi yang dikelola kelompok, contohnya adalah ada beberapa ya. Nah, usaha ekonomi ini dikelolanya secara bersama, baik secara modal, pengelolaan, maupun keuntungannya juga dibagi bersama. Nah, contohnya pertama firma. Nah, firma ini adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu. Nah, biasanya mereka adalah orang yang saling kenal satu sama lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma ya. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan juga keuangan. Kemudian ada juga persekutuan komanditer atau disebut CV ya. Nah, ini didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor adik-adik ya dan pengelola CV-nya. Nah, kalau sekutu aktif dia berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaannya. Jadi dia hanya menaruh uang atau investasi saja. Nah, usaha berbentuk CV ini bisa dikembangkan dari firma, ya. Nah, ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Lalu ada perseroan terbatas atau PT. Ini adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham itu artinya adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Nah, setiap saham memiliki nilai nominal tertentu adik-adik. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseorangan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal, ya. Lalu kemudian ada badan usaha milik negara atau BUMN atau perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berupa perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. Nah, BUMN ini bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital adik-adik. Nah, di Indonesia juga terdapat BUMD, Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan daerah. Nah, BUMD ini merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Apa saja sih tujuannya didirikan BUMD ini? Yaitu yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Lalu memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kemudian ada juga koperasi. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum ya, koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 1 yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama ya berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 1 yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, ini pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta ya. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia adik-adik. Yang pertama koperasi konsumsi. Jadi menyediakan barang konsumsi ya. Contohnya apa? Beras, gula, minyak, sabun, dan peralatan rumah tangga, serta barang-barang elektronik. Kemudian ada koperasi simpan pinjam yang menyediakan layanan simpan dan pinjam.
Kemudian koperasi produksi. Jadi ini usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Nah, kemudian ada juga koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya, misalnya koperasi angkutan. Lalu ada koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya adalah koperasi unit desa atau KUD. Ya. Nah, sekarang ini ada pertanyaan, apakah kamu pernah ikut kerja bakti membersihkan lingkungan? Nanti dijawab sesuai aja ya adik-adik ya, pernah atau tidak. Sikap-sikap apa saja yang ada pada kegiatan kerja bakti? Nah, pastinya adik-adik yaitu yang pertama saling menghormati ya, lalu bekerja sama, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga solidaritas dan kebersamaan, serta saling tolong-menolong. Kemudian berikutnya tulis hak dan kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota keluarga. Nah, ini Kak Rina sudah jawabkan di sebelah kanan. Yang pertama, ayah. Haknya adalah dihormati anggota keluarga, lalu memimpin dan menjadi imam di rumah ya. Ini kurang sedikit. Menafkahi keluarga. Kalau ibu mendapatkan nafkah dari ayah, haknya, kewajibannya adalah mematuhi perintah ayah dan tanggung jawabnya mendidik anak-anaknya dengan baik. Kemudian kakak mendapatkan kasih sayang dari ayah ibu, kemudian kewajibannya menghormati orang tua dan menjadi contoh yang baik bagi adik. Tanggung jawabnya menjaga dan melindungi adik. Kalau adik sama mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu, lalu kewajibannya menghormati orang tua dan juga kakak. Lalu tanggung jawabnya rajin belajar dan membanggakan orang tua serta kakak. Ya, nah pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!